Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di kelas matematika. Setelah kemarin kalian sudah belajar tentang dua materi awal ya, yaitu bilangan berpangkat alias eksponen dengan bentuk akar. Nah, sudah Ibu jelaskan bahwa kemarin itu ada 3 bagian atau 3 hal yang akan kalian pelajari di bab awal ini, yaitu yang pertama itu tadi eksponen, yang kedua bentuk akar, dan yang terakhir ini adalah logaritma. Nah, kalau bentuk pangkat atau eksponen dengan bentuk akar, kalian pasti pernah melihatnya di jenjang atau di kelas sebelumnya, maka untuk kali ini yang terakhir itu logaritma itu adalah sesuatu hal yang baru yang kalian baru pelajari di tingkat lanjut, baik itu SMA maupun SMK. Nah, untuk awalnya kita akan pelajari dulu apa itu logaritma sebelum ke perhitungannya dan sifat-sifatnya. Jadi, logaritma itu adalah kuncinya adalah bilangan eksponen dulu kalau untuk yang logaritma. Nah, sekarang dari pengertian logaritma. Logaritma atau disingkat log, LOG log gitu menulisnya. Penulisannya di sini contohnya adalah P log A sama dengan M. Artinya A itu sama dengan P pangkat M. Jadi dari sini, dari kiri dan kanan ini bisa kelihatan bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Ini P log A sama dengan M, artinya A adalah atau sama dengan P pangkat M. Bertukar posisi saja ya. Kalau logaritma P-nya di bagian kiri, ditulis rada ke menjorok ke atas, terus A-nya di tengah, terus M-nya di setelah tanda sama dengan. Kalau bentuk pangkat, A-nya dulu adalah hasil dari perpangkatan dari P pangkat M. Untuk keterangan dari nilai logaritma ini, P bisa kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis. Terus A itu disebut bilangan logaritma atau numerus. Yang di tengah ini A. Kalau di bilangan berpangkat, A itu adalah hasil perpangkatannya. Kalau di logaritma dia disebut numerus, di mana A itu harus lebih dari 0. Karena dia hasilnya. Terus yang terakhir adalah M. M itu kalau di logaritma dia hasil logaritmanya atau M itu adalah eksponennya dari basis. Kalau dibentuk pangkat dia eksponennya perpangkatannya dari basis. Basisnya kan P. Jadi kalau mau bisa logaritma maka harus paham dulu dengan bentuk pangkat. Karena logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Kalau masih simbol-simbol ini mungkin masih belum jelas, tapi nanti kalau sudah ke perhitungannya akan lebih jelas lagi. Yang penting ini, catatan pentingnya adalah kalian harus paham tentang bentuk pangkat. Untuk letak-letaknya, mana pangkatnya, mana bilangan pokoknya atau basisnya itu ya. Lanjut ke logaritma dengan basis 10 karena ini adalah logaritma dengan istilahnya spesial logaritma di mana pada bentuk P log A sama dengan N maka P-nya ini atau basisnya ini kita ganti dengan angka 10 maka dia disebut dengan basis 10. 10 log A sama dengan M cukup ditulis log A sama dengan M. Jadi basis 10 ini bisa dihilangkan kalau di logaritma. Itu ya. Jadi basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Benar ini. Boleh dituliskan, tidak dituliskan pun juga boleh atau benar. Contohnya 10 log 3 karena 10-nya itu dihilangkan menjadi log 3. Terus 10 log 5 dihilangkan menjadi log 5 dan seterusnya ya. Nah, sekarang ke inti materi logaritma itu adalah sifat-sifat logaritma atau kalau di bentuk pangkat sama bentuk akar
operasi hitungnya. Nah, itu yang pertama adalah yang bentuk perkalian logaritma. Terus yang kedua itu pembagian. Yang ketiga itu perpangkatan. Yang keempat itu yang akar. Nah, ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu hasilnya istilahnya bisa dibolak-balik. Jadi kalau bentuk logaritma yang pertama ini jika perkalian A kali B maka bisa dijabarkan menjadi penjumlahan P logaritma A atau P log A ditambah P log B. Terus kalau pembagian di sini kalau pembagian maka kebalikannya dari perkalian. Kalau perkalian itu dijumlah maka pembagian itu dikurangi. Jadi dari P log A bagi B, maka bisa dipecah menjadi P log A dikurangi P log B. Itu yang sifat yang kedua. Untuk sifat yang ketiga, dia perpangkatan. Jadi kalau perpangkatannya P log A pangkat N, maka N ini bisa ditendang istilahnya, atau bisa ditaruh, diletakkan di bagian depan. Jadi menjadi perkalian N kali P log A. Terus yang nomor terakhir adalah nomor 4, dia P log akar A pangkat M, di mana N itu adalah nilai akarnya atau akar basisnya ini. Jadi ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat tapi pangkatnya pecahan. Jadi kalau akar di sini dia bentuknya menjadi bentuk pangkat pecahan. Sebenarnya sifat-sifat logaritma itu lebih dari 4, cuma yang ini adalah sifat-sifat dasarnya. Jadi ini yang seringkali muncul. Tuh. Nanti sifat-sifat logaritma bisa dieksplor sendiri ya di Google atau di website. Itu bisa kalian cari itu sebenarnya lebih dari 4 kalau mau dijabarkan benar-benar detail, tapi di sini 4 saja ini udah mendasari beberapa soal. Kalau sudah ke bentuk-bentuk sifatnya kita langsung ini kalau yang ini oh ya maaf ini seperti yang nomor 3. Jadi kalau bentuk pangkat di belakang ini bisa ditendang ke depan atau ditaruh ke depan menjadi perkalian dengan logaritma itu juga boleh, yang atas juga boleh, sama aja. Nah, sekarang ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama ini untuk yang logaritma dasar mencari nilai X, berarti kita mengingat kembali dengan sifatnya logaritma itu, yaitu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi jika 2 log X sama dengan 3, yang dicari atau yang ditentukan adalah nilai X, maka jawabannya adalah kita ubah dulu 2 log X sama dengan 3 itu menjadi bentuk pangkat. Kan tadi yang ini bilangan pokoknya atau bilangan basisnya diubah jadi bentuk pangkat di sebelah kanan ini, dan X ini adalah hasil dari bentuk pangkat, dan 3 itu adalah numerusnya. Berarti 2 pangkat 3 berarti nilainya X adalah 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2 kali 2. Jadi kalau mencari nilai X, mau itu letaknya di tengah, di sebagai basisnya, atau sebagai numerusnya, itu kembali lagi mengingat kembali dengan bentuk pangkat. Itu ya untuk ciri-cirinya, atau lebih gampangnya. Nah, ini juga sama. Kalau tadi X-nya di tengah, sebagai hasilnya, sekarang X-nya yang di sebelah kanan. Itu juga sama, kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Jadi dari bentuk pangkat 4 log X 4 log 64 sama dengan X, dia menjadi 4. Nah, di sini basisnya ini atau bilangan pokoknya ini adalah numerusnya atau perpangkatannya, dan 64 itu adalah hasilnya. Jadi diingat-ingat 4 pangkat berapakah yang hasilnya 64. Nah, tinggal dihitung 4 kali 4 kali 4 kali 4. Oh, ternyata 4 pangkat 4. Jadi nilai X-nya itu 4. Jadi jangan menjawab bahwa nilai X itu 4 pangkat 4, tapi posisinya X itu adalah sebagai perpangkatannya. Berarti dia nilainya adalah 4. Berikutnya, yang contoh soal 3. Jadi ini udah mulai ke sifat-sifat ya. Ada 2 log 8 ditambah 3 log 9, hasilnya berapa?
ini mohon maaf, ini kita, oh ya bener, ini kita jabarkan dulu. Karena kan log 8 sama log 9 kan bisa diubah menjadi bentuk pangkat yang paling kecil. 8 itu diubah menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan 9 itu diubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2. Nah, terus ya ini ada sifat tambahnya, yaitu yang belum dituliskan tadi. Kalau A log log A log A itu nilainya sama dengan 1. Nah, maaf ya tulisannya. Nah, A log A itu sama dengan 1. Nah, ini adalah sifat kelima ya, tambahan sifatnya. Jadi, yang ini kan tadi sebenarnya kalau ini penjumlahan, dia bisa diubah menjadi perkalian jika bilangan pokoknya atau bilangan basisnya itu sama. Padahal di sini 2 sama 3. Jadi, dia tidak bisa digabungkan atau dikalikan antara 8 sama 9 walaupun ini plus karena syaratnya adalah bilangan basisnya sama. Jadi yang ini, yang nomor 3 ini kita pakai penyederhanakan menggunakan sifat tambahan yaitu A log A sama dengan 1. Jadi 8 ini kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 3, terus yang 9 ini kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 2. Terus menggunakan sifat ketiga, yang angka 3 ini ditendang ke depan, berarti menjadi 3 2 log 2, terus yang ini juga 2-nya ditendang ke depan, menjadi 2 kali 3 log 3. Nah, 2 log 2, 3 log 3 masuk ke A log A sama dengan 1, berarti 3 kali 1. 3, 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 5. Jadi dari bilangan log ini ternyata menghasilkan bilangan yang utuh, yang sudah hilang nilai lognya. Udah digantikan sebuah angka. Nah, ini ketambahan satu sifat baru ya. Lanjut. Untuk yang contoh keempat, ini ada kalau logaritma itu harus berbagai macam contoh ya. Jadi ini ya, ini baru menggunakan sifat yang pertama tadi. Karena di sini 2 log, ini perkalian, berarti dia bisa dijabarkan. Setelah ini, nah, kenapa saya bilang bentuk pangkat itu merupakan dasar dari bentuk logaritma? Karena di sini kita ubah atau menyederhanakan angka yang besar ini menjadi perpangkatan yang kecil. Jadi kalian harus punya modal minimal itu nilai-nilai yang 2 pangkat atau 3 pangkat. Jadi seperti tadi 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, terus 16 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Setelah itu kembali ke sifat yang baru tadi. 3 ditendang ke depan, jadi ke sifat ketiga dulu. Jadi sebenarnya kalau mau detail nanti ketika menjawab itu disebutkan ini sifat pertama, kedua, ketiga, keempat itu akan lebih jelas gitu. Jadi ini 3 ditendang ke depan, dia menjadi 3 kali 2 log 2, terus 4 ini dipindah ke depan juga menjadi 2 log 2. 3 kali 1, 2 log 2 jadi 1, 2 log 2 ini juga jadi 1, berarti 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4, 3 tambah 4, hasil akhirnya adalah 7. Jadi yang ini nilainya juga utuh. Jadi dari 2 soal tadi nilainya semuanya utuh ya. Sekarang contoh kelima. Nah, setelah tadi perkalian, di sini kita memakai pembagian. Jadi pembagian 3 log 81 dibagi 27 menjadi 3 log 81, pembagian menjadi pengurangan 3 log 27. Dan sama seperti yang nomor 4 tadi, angka 81 sama 27 itu diubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Kalau bingung, Bu, mau diubah jadi bentuk pangkat yang berapa? Nah, ini lihat angka basisnya ini biasanya menjadi petunjuk. Oh, berarti 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat. Yang 27 ini kita ubah juga menjadi 3 pangkat. Oh, ternyata 81 itu 3 pangkat 4. Terus yang 27 itu 3 pangkat 3. Dan lagi-lagi
menggunakan sifat yang ketiga tadi, 4 ditendang ke depan, yang nomor 3 juga ditendang ke depan. Jadinya kan tetap 3 log 3 semuanya kan berarti 1. Maka hasilnya menjadi 4. Karena ini pembagian berarti dikurangi, maka 4 dikurangi 3. Hasilnya 1. Terus yang nomor 6. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4. Nah, berarti ini pakai sifat yang, kalau ada bentuk pangkat di belakang ini berarti sifat yang ketiga. Berarti kita ubah atau pindah dulu 4 ini ke depan, ditendang ke depan. Terus karena 8 itu juga bisa disederhanakan, berarti dia juga diubah dulu menjadi bentuk pangkat. Kalau sudah, berarti angka 3 ini kita tendang lagi ke depan. Jadi udah yang 4 itu udah dipindah ke depan 4, terus yang 3 ini juga dipindah ke depan jadi 3, berarti 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Ini yang menggunakan 2 sifat. Jadi untuk soal logaritma itu biasanya menggunakan lebih dari 1 sifat. Jadi sifat-sifat yang beberapa macam itu harus dipahami dan dihafalkan. Soal berikutnya yang nomor 7. Ada akarnya ya. 2 log akar dari 8 pangkat 4. Nah, sekarang dari akar 8 pangkat 4 itu kita ubah dulu. Jadi kalau akar itu berarti diubah menjadi bentuk pecahan seperti yang sifat keempat. Karena di sini tidak ada angkanya berarti dia akar 2, maka 4/2 terus ditendang ke depan. Nah, 4/2 itu berarti hasilnya adalah 2. Terus 8 itu kita ubah jadi 2 pangkat 3. Nah, 3-nya nanti juga dipindah ke depan menjadi 2 kali 3, 6. Hasilnya tuh ya, 6. Sekarang yang nomor 8. Saya berikan contoh yang banyak supaya logaritma itu memang bentuknya macam-macam soalnya, jadi kalian lebih paham. Yang berikutnya, jika log 100 sama dengan X. Kalau tadi basis 10 tidak perlu ditulis ya di sini. Nah, terus ini mulai menggunakan yang basis 10, ini kembali lagi yang sifat bentuk pangkat tadi, berarti kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, berarti karena di sini 10, basis 10, terus ini adalah numerisnya, bentuk pangkatnya, dan 100 itu ada hasilnya, berarti 10 pangkat berapakah yang hasilnya 100. Nah, kalau perpangkatan 10 kan gampang banget, tinggal menghitung nilai nolnya itu jumlahnya ada berapa. Karena di sini 2, otomatis 10 pangkat 2, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang yang latihan soal, tapi kita juga bahas bareng-bareng ya. Yang ini log 3 sama dengan ini udah yang bukan nilainya utuh kecil tapi udah pakai koma-koma, tapi udah disebutkan. Jadi kalian tidak perlu ngitung memakai kalkulator. Nah, nilai log 18. Jadi kita menggunakan sifat entah perkalian, entah pembagian, nanti menyesuaikan dengan nilai log yang sudah diketahui. Nah, ini ada beberapa optionnya. Tuh ya, ini langsung ke pembahasan karena nanti untuk latihannya ditambah yang dari buku paket saja. Jadi karena ini kan tadi belum ada contohnya, jadi langsung Ibu bahas walaupun latihan soal. Jadi log 18 tadi kita pecah menjadi 9 kali 2 karena berdasarkan teori yang sifat yang pertama tadi. Nah, log 9 sama 2 ini basisnya 10 ya, jadi tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa. Nah, setelah itu kali menjadi tambah plus, berarti log 9 ditambah log 2. Nah, log 9 itu diubah lagi menjadi 3 pangkat
2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal dimasukkan saja angka-angkanya yang sudah ada di soal. Nah, jadi 3 pangkat 2 ditendang ke depan kan jadi 2 kalinya, bukan dipangkatkan ini terus dipangkatkan, ya enggak. Tetap mengikuti sifatnya logaritma. Yang ketiga berarti 2 ini ke depan menjadi 2 kali nilainya ini ditambah log 2 berarti 0,301 hasilnya ini. Ya. Berarti ini 15. Nah, yang C tadi ya. Benar. Sekarang soal yang kedua. Nah, ini juga kurang lebihnya sama, tapi yang ini sudah plus, berarti kita tinggal mengutak-atik yang angka-angka yang besar ini. Nilai log 5 ditambah log 8 ditambah log 25. Berarti log 5-nya sudah langsung ada nilainya. Nah, log 8 ini kita jabarkan. Karena di sini adanya 2, berarti kita ubah 8 ini menjadi perpangkatan dari 2. Terus 25. 25 juga kelipatan dari 5. Oke, ada pilihannya ternyata tuh. Nah, ini. Nah, kita ubah dulu. Nah, benar toh? 8 kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 3. Terus 25 ini kita ubah juga menjadi 5 pangkat 2. Di mana 3 sama 2 ini dipindah ke depan menjadi perkalian. 3 dikalikan log 2. 2 dikalikan log 5. Dijumlahkan, dihitung. Nah, hasilnya ternyata utuh ya. Menjadi angka 3,0. Istimewa sekali. Soalnya karena dari bilangan desimal yang 3 digit ini ketika dijumlahkan dan dikalikan hasilnya ternyata bisa utuh. Berarti 3 tadi optionnya B. Berikutnya soal nomor 3. Nah, log 4,72 sama dengan 0,647. Nilai dari 4720. Nah, berarti 4720 itu, ini optionnya ya, hampir mirip semuanya. Nah, 4720 itu adalah perkalian dari 4,72 karena yang diketahui di soal kan ini berarti kita harus menghubungkan ini itu dapatnya dari ini diapain? Ternyata dikalikan 1000. Nah, 1000 itu adalah log 1000 tadi. Nah, kita ubah 10 pangkat 3. Berarti 3-nya ditendang ke depan sifat ketiga. Yang log 4,72 kan udah dapat di sini. Nah, 3 log kali log 10. Log 10 kan 1. Berarti 3 kali 1. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 3,674 berarti C. Nah, ini juga log 3 sama dengan 0,477, log 5 sama dengan 0,699. Sama seperti yang soal-soal awal ya. Jadi, berapakah nilai log 135? Nah, 135 itu kita pecah. Gampangnya triknya itu adalah kita pecah menjadi perkalian angka-angka yang di sini. 3 sama 5 berarti 3 pangkat 2 atau 5 pangkat 2. Nah, itu sudah harus kalian pecahkan terlebih dahulu. Kita ke pembahasannya. Oh, ternyata log 135 itu 27 dikalikan 5. Nah, tadi sifat yang pertama perkalian menjadi penjumlahan. Log 5 sudah ada angkanya. Nah, log 27 itu kita ubah dari bentuk pangkat 3-nya. 27 itu 3 pangkat 3. Terus menggunakan sifat yang ketiga lagi. Terus dijumlahkan, dihitung sesuai apa yang diketahui di soal. Hasilnya adalah 2,130, yaitu adalah D. Nah, soal yang nomor 5 berbeda. Kalau tadi selalu menghasilkan angka, yang ini menghasilkan variabel alias huruf-huruf.
Tapi prinsipnya juga sama. Kita mengubah dari log 18 ini menjadi perkalian yang lebih sederhana atau lebih kecil. Tuh ya. Jadi log 18 itu hasilnya apakah 2A min B, 2A plus B, atau A plus 2B, dan yang terakhir A min 2B. Kita bahas satu persatu, berarti log 18 itu 9 kali 2, terus log karena ini kali menjadi jumlah. Log 9 kita ubah menjadi perpangkatan 3. Terus 2-nya kita pindah ke depan. Nah, 2 log 3 itu A. Terus log B itu B, berarti 2A plus B. Jadinya tadi jawabannya adalah B. 2A plus B. Nah, soal yang ke-6. Nah, ini sudah yang pakai perpangkatan lagi. Tapi ada aljabarnya, 3x variabelnya. 2, 4, 3 kita ubah atau sederhanakan menjadi perkalian dari kita hitung dulu nilainya ini karena dia variabel, jadi kita tentukan dulu nilai x-nya itu berapa. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Oh, yang P log 27 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat, berarti ini adalah basisnya, yaitu P. Terus yang 27 adalah hasilnya. Oh, ternyata diperoleh bahwa P itu 3, terus X-nya itu 1, karena 3 itu didapat dari 3 kali 1. Maka ketika P log 243 berarti P-nya itu adalah 3. 3 log 243 dan 243 itu ternyata adalah 3 pangkat 5. Jadi nilainya adalah 5 ini ditendang ke depan, 3 log 3 itu 1, berarti P log 243 sama dengan adalah 5x. 5x jawabannya adalah yang D. Ya, jadi dari 6 soal ini sudah cukup banyak, sudah bisa dipelajari kembali, dan jangan lupa untuk ditulis ulang. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.